Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabati Fatayat NU Ranting Kalisari dalam program Ngabuburit di bulan Ramadan dengan menghadirkan bintang tamu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu 'alal khairil anam sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabati Fatayat Nahdlatul Ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dipertemukan kembali dalam bulan Ramadan yang suci ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita memaknai puasa hanyalah menahan lapar dan minum. Padahal di balik itu semua, esensi puasa adalah tentang pengendalian diri, as-sobru, tentang sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Takwa adalah pengendalian diri. Takwa adalah buah dari pengendalian diri. Maka kita dalam berpuasa selain menahan rasa lapar dan minum, kita harus mengendalikan diri kita. Sahabat-sahabati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 aspek poin utama yang harus dikendalikan. Yang pertama adalah melatih rem syahwat dan keinginan. Di siang hari pada bulan Ramadan, kita hal-hal yang tadinya halal, contohnya makan dan minum, kita harus mengerem, kita harus melatih. Nah, ini butuh mentalitas kita. Jadi yang halal saja kita masih bisa mengerem, apalagi yang haram. Nah, contohnya yang haram, mengambil hak orang lain. Kalau kita halal saja sudah bisa mengerem, apalagi yang haram, insya Allah sudah bisa kita rem. Ya, jadi mengerem rasa syahwat dan keinginan. Keinginan kita harus disesuaikan. Ini keinginan atau kebutuhan kita. Yang kedua, mengendalikan lisan dan akhlak kita. Lisan kita di saat puasa juga harus dilatih. Berbicara yang baik-baik. Apakah di saat perut kita kosong, kita membicarakan orang lain atau tidak? Hibah. Jangan karena rasa lapar, rasa haus, kita tergoda, tidak bisa mengendalikan lisan kita. Kita akan menjadi sia-sia puasanya kalau kita banyak bohongnya, banyak hibahnya. Ketemu dengan teman, ketemu dengan keluarga di saat kita mungkin berbelanja, di saat mungkin kita ke warung. Ya. Nah, itu akan menjadi puasa kita sia-sia. Kita hanya bisa menahan rasa lapar dan haus saja, tetapi pahala kita akan terkuras. Yang ketiga, melatih rasa disiplin dan kesabaran. Yang tadinya kita makan, minum itu semaunya kita. Makan yang biasanya mungkin jadwalnya teratur, kadangan tidak semaunya kita. Di saat kita berpuasa, kita disiplin sesuai aturan yang ada. Kita bukanya jam 18 lebih 9 menit contohnya,
imsaknya sudah diatur. Nah, kita melatih disiplin pada diri kita. Nah, disiplin ini harus tertata lebih baik. Melatih disiplin dan kesabaran. Di saat kita berpuasa, pastinya kita harus banyak sabarnya. Mungkin di saat putra-putrinya, kadangan bikin kita tergoyah puasanya, kita bikin emosi, ataupun tetangga kita. Tidak hanya tetangga, mungkin saja ayam bisa menggoda emosi kita. Nah, jadi di saat kita berpuasa, kita melatih kesabaran. Dan tadi yang kedua, menjaga lisan kita. Jadi di saat ada yang tidak sreg, di saat ada yang menggoda emosi kita bilang, ini shaim. Jadi kita sedang berpuasa. Sahabat-sahabati Fatayat Nahdlatul Ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai madrasah untuk memperbaiki kualitas pengendalian diri kita. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang rugi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun kecuali rasa lapar dan haus. Sahabat-sahabati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memperbaiki diri kita. Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan kemarin. Sahabat-sahabati Fatayat Nahdlatul Ulama yang dirahmati oleh Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pengingat bagi diri saya sendiri, bagi sahabat-sahabati Fatayat semuanya. Apabila saya dalam menyampaikan ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk tetap istiqomah dalam bulan Ramadan ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kami. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.